Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jika pada pengajian yang lalu kami telah membacakan hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk bertaubat, maka pada malam hari ini akan kami bacakan hadis yang menceritakan orang yang bertaubat. Yang pertama nanti taubatnya seorang pembunuh, dan yang kedua jika waktunya cukup akan saya bacakan pula taubatnya orang yang berzina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idin, dan diriwayatkan dari Abi Sa'id, nama panggilan. Nama aslinya Sa'd bin Malik, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabinya Allah Muhammad yaitu sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda. Di hadis ini diriwayatkan dari seorang yang namanya Abi Sa'id. Nama lengkapnya Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Biasanya disingkat dengan Abi Sa'id Al-Khudri. Dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, qala, kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Dahulu pada zaman sebelum kalian semua ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Tidak disebutkan kejadiannya di mana, pelakunya siapa, pada tahun berapa, tidak disebutkan. Namun yang menceritakan ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga walaupun berita ini dalam teori jurnalistik tidak memenuhi syarat berita, tapi tetap harus meyakini kebenarannya. Tidak boleh sedikit pun kita meragukan berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu salah satunya adalah kita harus membenarkan, meyakini bahwa semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Walaupun Rasulullah tidak menyebutkan secara rinci kejadiannya tahun berapa, di mana pelakunya siapa, tidak disebutkan. Rasulullah hanya menceritakan bahwa dulu sebelum kalian itu ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian sang pembunuh ini ingin bertobat. Maka dia kemudian bertanya kepada masyarakat tentang siapa di muka bumi ini orang yang paling alim. Fatulla ala rohibin. Kemudian oleh masyarakat ditunjukkanlah seorang rohib. Rohib ini biasanya secara harfiah dimaknai dengan pendeta, sebutan tokoh agama sebelum agama Islam, suka disebut dengan rohib. Nah, orang yang dapat gelar rohib itu adalah orang yang ahli ibadah dan zuhud, khusyuk. Orangnya itu ahli ibadah, zuhud dan khusyuk. Namun maaf, dia kurang ilmu. Di satu sisi mereka punya kelebihan tekun ibadah, khusyuk dan zuhud. Namun dari sisi ilmu itu mereka masih kurang. Nah, oleh masyarakat orang yang bertanya tadi itu diarahkan untuk bertanya kepada seorang rohib. Fa'atahu. Kemudian sang pembunuh tadi mendatangi seorang rohib. Faqala, kemudian dia berkata. Nah, pembunuh ini ketika berkata kepada rohib,
dia tidak menjelaskan bahwa pembunuhnya itu adalah saya. Dia hanya mengatakan begini, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia tidak mengatakan bahwa pembunuhnya itu saya. Atau dia juga tidak mengatakan saya telah membunuh 99 jiwa, juga tidak. Seakan-akan dia itu hanya bercerita. Padahal aslinya yang dimaksud sebagai pembunuh 99 jiwa itu ya dirinya sendiri itu. Cuma dia nggak ngomong begitu. Dia hanya ngomong sesungguhnya ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubatin. Apakah mereka masih punya kesempatan untuk bertaubat? Itu pertanyaan sang pembunuh. Faqala. Kemudian sang rohib menjawab, la, tidak. La, tidak. Ini jawaban dari orang khusyuk. Jawaban dari orang ahli ibadah, zuhud, tapi kurang ilmu. Mengapa dia menjawab tidak? Barangkali karena dia mikirnya begini, membunuh satu orang saja itu ancamannya sudah neraka. Lah ini sudah membunuh 99. Maka kemudian dia dengan spontan menjawab tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Karena dia hanya melihat dosanya si hamba, tidak melihat betapa luasnya ampunan Allah. Tidak melihat bahwa Allah itu Maha Pengampun, tidak ingat bahwa Allah itu Maha menerima tobat. Konsentrasi dia hanya melihat seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Sementara membunuh satu nyawa saja itu ancamannya sudah neraka. Maka ketika dia ditanya apakah masih bisa bertobat, jawabnya enggak. Nah, faqatalahu. Maka kemudian yang bertanya tadi marah karena mendapatkan jawaban yang tidak tepat. Ya. Maka kemudian sang rohib ini dibunuh juga. Ya, fakammala bihi mi'atan. Maka genaplah, sempurnalah sang pembunuh tadi telah membunuh 100 orang. Ya. Nah, dari kisah sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pertama, bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh seorang pembunuh tadi itu ingin bertanya kepada orang yang paling alim. Itu keinginan yang benar. Karena masalah yang akan ditanyakan ini masalah yang penting. Kalau tidak pada orang yang alim, dia akan mendapatkan jawaban yang tidak tepat, yang tidak akan memuaskan. Cuma sayangnya masyarakat ya tidak menunjukkan pada orang yang alim, tapi malah menunjukkan pada orang yang ahli ibadah. Padahal yang ahli ibadah itu belum tentu alim. Akhirnya begitu dia bertanya dan jawabannya tidak tepat, maka jawaban itu tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Yang bertanya tidak puas, dia tambah marah, akhirnya rahibnya sekalian dibunuh. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kalau suatu saat kita ditanya oleh seseorang tentang satu ilmu dan kita tidak mengetahuinya, maka lebih baik jangan menjawab. Maaf, saya tidak bisa menjawab. Coba tanyakan kepada Kiai Anu atau Ustadz Anu. Jangan nekat jawab sendiri. Ya, sekarang ini orang suka terlalu berani menjawab pertanyaan. Ya, sehingga dia menjawab tidak didasarkan pada ilmu, hanya didasarkan pada nafsunya dia sendiri. Akhirnya jawabannya keliru, terus malah membahayakan buat orang lain dan dirinya sendiri. Contohnya tadi, rahibnya malah dibunuh, Pak. Akhirnya genaplah 100 orang yang dibunuh. Nah, summa sa'ala an a'lamil ardi, an a'lami ahlil ardi. Kemudian setelah membunuh 100 orang, orang ini memang punya keinginan yang kuat ingin bertobat. Maka kemudian dia
bertanya lagi kepada masyarakat, siapa orang yang paling alim di muka bumi ini? Nah, karena masalah yang ditanyakan ini masalah gawat. Kalau yang jawab bukan orang yang paling alim, khawatir jawabannya kayak yang pertama tadi, tidak memuaskan, malah dibunuh. Fatulla ala rajulin alimin. Kemudian oleh masyarakat sang pembunuh tadi ditunjukkan pada seorang laki-laki yang alim. Ya. Kalau tadi cuma ahli ibadah, zuhud, khusyuk tapi tidak alim. Kalau ini orangnya benar-benar alim. Faqala. Kemudian sang pembunuh bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Sesungguhnya telah ada seseorang yang membunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin. Apakah baginya masih dibolehkan dan diterima taubatnya? Faqala. Kemudian orang yang alim tadi menjawab, na'am, iya, masih bisa diterima. Nah, kaget ini yang tanya. Tadi bunuh 99 orang aja, katanya sudah tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Ini setelah bunuh 100 orang, karena bertanya kepada orang yang benar, dapat jawaban yang tepat, ya dia puas. Bahkan hal yang demikian ini menjadikan dia semakin bergetar hatinya untuk segera bertaubat. Jadi walaupun seseorang telah membunuh 100 orang, jika memang dia ingin benar-benar taubat, istilahnya taubatan nasuha, maka Allah masih berkenan menerima taubatnya. Karena kemarin dalam pengajian sudah saya sampaikan, Allah itu Maha Pengampun semenjak belum menciptakan alam semesta. Allah itu sudah punya sifat Maha menerima taubat sebelum Allah menciptakan manusia. Karena Allah Maha tahu bahwa manusia yang akan diciptakan itu nanti akan melakukan perbuatan dosa, kemudian mohon ampun, kemudian bertobat. Allah sudah mempersiapkan dirinya. Dan sebesar apapun dosa seorang hamba tidak akan mengalahkan besarnya pengampunan Allah. Ya. Sebesar apapun dosa seseorang tidak akan mengalahkan luasnya ampunan Allah. Maka orang yang alim ketika ditanya jawabannya tidak melihat dosanya, ya, tapi yang dilihat adalah Maha Pengampunnya Allah, Maha menerima tobat, sehingga seberapapun dosanya Allah bisa aja mengampuni, bisa aja menerima tobatnya. Maka dijawab bisa, kamu bisa bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Nah, waman yahulu bainahu wa baina taubati. Siapa yang mampu menghalangi antara Allah dengan taubat? Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah ketika Allah berkehendak menerima taubatnya seorang hamba, walaupun dia telah berdosa membunuh 100 orang. Nah, Maha mengampuni itu termasuk, kalau dalam kajian ilmu tauhid itu termasuk sifat jaiznya Allah. Allah itu punya kewenangan berbuat apa saja sesuai dengan yang dia kehendaki. Ayatnya yang berulang-ulang kita baca, ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah itu punya kewenangan untuk mengampuni orang-orang yang dikehendaki Allah dan juga menyiksa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dosanya sudah sundul langit, sudah membunuh 100 orang, tapi kalau Allah berkenan mengampuni ya bisa saja, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya. Sebaliknya Allah juga punya kewenangan untuk menyiksa orang yang Allah kehendaki, siapapun orangnya, walaupun dia orang soleh, ahli ibadah, kalau Allah ingin nyiksa bisa aja, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Wong itu kewenangan Allah. Nah, jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jika Allah mengampuni itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Sebaliknya, jika Allah menyiksa itu karena Allah sedang menegakkan keadilan-Nya.
Ya, sedang menegakkan keadilannya. Maka orang yang alim tadi ketika ditanya, bisa itu. Siapa yang bisa menghalang-halangi Allah? Tidak ada. Ya, yang menghalang-halangi Allah untuk mengampuni hambanya itu tidak ada. Allah punya kewenangan bebas berbuat apa saja. Allah itu Tuhan. Tidak bakalan Allah digugat di pengadilan, tidak. Ya, berarti Allah menyalahi konstitusi dong. Masa orang sudah salah masih diampuni? Itu hukum yang bikin konstitusi siapa? Yang bikin Allah kok, yang bikin aturan. Ya terserah Allah lah. Ya, kalau Allah dibatasi oleh hukum-hukum yang Allah bikin sendiri, maka kekuasaan Allah menjadi menjadi terbatas. Padahal Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, punya kewenangan berbuat apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah berkenan mengampuni dosa seorang hamba walaupun dia sudah membunuh 100 orang, bagi Allah tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Tapi kemudian orang yang alim tadi tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi juga memberikan solusi. Intolik ila ardi kadza wa kadza. Tapi saya sarankan ya, kalau kamu pengen tobat beneran, kamu harus meninggalkan kampungmu itu, kamu harus pindah ke kampung sana. Ya. Jadi meninggalkan kampung maksiat menuju kampung tobat. Nah, karena kalau kamu tetap di kampung maksiat, kamu tidak akan bisa tobat dengan sungguh-sungguh. Jadi salah satu cara tobat yang efektif adalah seseorang itu harus meninggalkan komunitas buruknya. Kalau misalnya dia kasus narkoba gitu ya, mungkin saja dia terlibat narkoba itu ya karena lingkungan pergaulannya. Maka kalau dia ingin berhenti dari narkoba, harus dipisahkan dari komunitasnya. Kalau dia tetap bergaul bersama teman-temannya penyuka narkoba, ya dia akan kembali lagi untuk narkoba lagi. Dan itu terbukti kan, banyak orang yang udah berulang kali ditangkap polisi, ya bilang tobat, tapi kambuh lagi. Kenapa? Karena mereka masih berkumpul bersama komunitasnya. Maka sarannya kalau pengen tobat beneran harus pindah ke tempat lain, harus kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, seorang laki-laki yang alim di sini menyarankan dia untuk pindah ke kampung tobat gitu aja. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala. Karena di kampung tobat itulah kalian akan bertemu dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang ahli ibadah, kamu juga akan ketularan jadi ahli ibadah. Tapi kalau kamu tetap kumpul bersama teman-temanmu, walaupun kamu ingin tobat, nanti tergoda lagi, akhirnya jatuh lagi. Fa'budillaha ma'ahu, maka beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardika, dan kalian jangan kembali ke kampungmu. Kalau kamu kembali kampungmu, kamu kumat lagi nanti gitu loh. Ini pesannya orang yang alim, jadi tidak hanya bisa menjawab tapi juga ngasih solusi. Fa innaha ardusuin, karena di kampungmu itu banyak orang melakukan keburukan, sehingga kalau kamu tetap di situ, kamu akan tetap ya terlibat oleh lingkaran setan, istilahnya begitu. Akhirnya sang laki-laki pembunuh tadi itu karena mendapatkan jawaban yang memuaskan, dia mau mengikuti sarannya. Fantolako, maka dia kemudian berangkat menuju kampung yang ditunjukkan, itu kampung taubat tadi itu. Hatta idza nasofa tariqa atahul mautu. Ketika laki-laki yang hendak bertaubat ini baru berjalan menuju kampung taubat, masih di tengah jalan tiba-tiba sudah mati. Ya, belum nyampe di tempat tujuan, Pak. Masih di tengah jalan sudah mati. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab. Karena dia mati di tengah jalan, maka kemudian dijadikan rebutan antara dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya. Jadi rohnya itu dijadikan rebutan dua orang malaikat. Ya. Faqalat malaikatur rahmah jaa taiban mukbilan biqalbihi ilallahi ta'ala. Yang malaikat rahmat berkata, roh ini harus aku yang bawa, karena dia adalah telah bertobat
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adzab, malaikat adzab menjawab, innahu lam ya'mal khairan qattu. Walaupun dia bertobat tapi dia belum melakukan kebaikan sedikit pun. Ya. Jadi akulah yang berhak untuk membawanya, gitu. Jadi jadikan dua malaikat ini berebut dan masing-masing mengeluarkan hujahnya. Yang malaikat rahmat mengatakan akulah yang berhak membawa rohnya ini karena dia sudah bertobat, sudah berjalan menuju kampung tobat untuk menghadap Allah. Yang malaikat azabnya nggak bisa, saya yang berhak nerima, dia sudah bunuh 100 orang dan dia belum berbuat baik apa-apa, belum berbuat kebaikan sedikit pun. Maka sayalah yang berhak untuk membawa. Akhirnya karena dua malaikat ini berebut, ya, kemudian Allah, ya, fa'atahum malakun fi surati adamiyin. Kemudian Allah mengutus satu malaikat lagi, yang satu malaikat ini diserupakan dengan manusia. Jadi salah satu kemampuan malaikat, Pak, itu mampu menyerupai manusia, ya. Jadi malaikat itu mampu menyerupai manusia. Dan itu berulang kali terjadi, ya. Dalam hadis itu yang di awal-awal dulu ketika kita berbicara tentang niat itu, ya, malaikat menyerupai manusia, menemui Nabi dan disaksikan oleh para sahabat. Jadi sahabat Nabi bisa melihat malaikat ketika malaikat itu sedang menyerupai manusia. Nah, jadi malaikat yang ketiga ini dia datang dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Kemudian malaikat yang baru datang ini dijadikan hakim untuk memutuskan antara malaikat azab dan malaikat rahmat yang sedang berselisih. Faqala kisuma bainal ardo ini. Sarannya malaikat yang ketiga ini yang diangkat sebagai hakimnya ini, dia mengatakan begini, udah kalian tidak usah berebut, kalian tidak usah bertengkar, sekarang kalian ukur saja, ya, kalian ukur dari tempat orang ini meninggal, ya, diukur antara dia dengan tempatnya berbuat maksiat dan antara dia dengan tempatnya untuk bertobat. Diukur dia lebih dekat kemana, yaitu yang harus dijadikan keputusan. Nah, kisuma bainal ardo ini fa ila ayyihima kana adna fahuwa lahu. Jadi kalau memang dia ternyata dia masih lebih dekat ke kampung maksiat, berarti dia yang berhak membawa rohnya malaikat azab. Tapi kalau ternyata dia sudah memasuki kampung taubat, yang berhak membawa rohnya adalah malaikat rahmat, gitu loh. Nah, diukur beneran, ya. Faqasu, akhirnya diukurlah. Fawajatuhu adna ilal ardil lati aroda. Setelah diukur ternyata laki-laki ini yang mati di tengah jalan itu posisinya itu lebih dekat ke tempat yang dituju, ya, posisinya lebih dekat ke tempat yang dituju, sehingga dengan demikian dia yang berhak membawa rohnya adalah malaikat rahmat. Nah, sebenarnya selisihnya itu sangat sedikit sekali, Pak, hanya sejengkal, ya, sejengkal. Jadi bisa jadi sebenarnya orang itu tuh matinya itu kayak ini, Pak, kayak bola mati di atas net. Jadi tinggal nanti jatuhnya kemana gitu, ya. Dia jatuhnya itu apakah ke lawan atau ke dia sendiri gitu. Jadi kebetulan dia mati itu pas di tengah-tengah. Terus ambruknya, ya, ambruknya itu ke tempat yang akan dituju. Nah, ambruknya ke tempat yang akan dituju. Nah, faqabadathu malaikatur rahmah, maka yang berhak membawa rohnya tadi adalah malaikat rahmat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini statusnya disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak boleh diragukan lagi karena ini hadis yang sudah nomor 1, ya. Kalau muttafaqun alaihi itu sudah hadis nomor 1, pasti benarnya.
Maka kita tidak boleh meragukan cerita ini. Kalau sampai kita meragukan cerita ini, syahadat kita batal. Nah, gitu. Wa fi riwayatin fi shahihi, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang juga sahih, fakana ilal qaryati sholihati aqraba bisibrin faju'ila min ahliha. Jadi selisihnya antara tempat dia mati dengan tempat yang dituju, serta antara tempat dia mati dengan tempat yang ditinggalkan, itu lebih dekat ke tempat yang dituju hanya sejengkal. Sejengkal itu ya sejengkal ya. Bisa jadi dia tadi matinya pas di tengah, terus ambruknya ke tempat yang dituju. Walaupun demikian ya, karena Allah Maha menerima tobat, maka tobatnya diterima. Padahal dia belum berbuat apa-apa. Belum berbuat apa-apa kan? Sementara kejahatannya sudah jelas. Dia sudah membunuh 100 orang. Kebaikannya belum berbuat baik sama sekali. Baru akan menuju ke tempat tobat. Itu pun ya baru dapat sejengkal sudah mati. Ya. Itu satu ya. Di selisihnya hanya 1 jengkal. Wa fi riwayatin fi shahihi, kemudian dalam riwayat yang sahih lain, di hadis yang lain, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'ati wa ila hadhihi anta qarrabi. Di hadis yang sahih yang lain lagi menjelaskan mengapa mereka yang mati ini lebih dekat ke tempat yang dituju, karena Allah berfirman kepada bumi itu, "Hai bumi, memanjanglah kamu. Hai bumi, mendekatlah kamu." Jadi pada mulanya dia matinya itu pas di tengah-tengah, Pak. Sedikit pun tidak ada selisih itu. Tapi kemudian ketika diukur ya, yang kampung maksiat itu memanjang 1 jengkal ya, atau kemudian yang kampung taat dia mengkeret 1 jengkal. Jadi pada mulanya dia matinya pas di tengah-tengah, tapi pas mau diukur itu yang satu disuruh memanjang, yang satu disuruh mengkeret. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang bertaubat. Saking sayangnya Allah kepada hambanya yang bertobat. Allah lebih sayang kepada hambanya bertobat dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Allah senang sekali menerima tobatnya hamba daripada senangnya orang yang kehilangan harta benda kemudian menemukan lagi. Maka kita jangan pesimis untuk bertobat. Seberapapun dosa yang pernah kita lakukan ya, asalkan kita benar-benar bertobat, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Ampunan Allah masih lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Wa qala kisuma bainahuma fawajatu ila hadi aqraba bisibrin faghfira lahu. Ya. Jadi selisihnya itu hanya 1 jengkal lebih dekat ke tempat yang dituju, maka kemudian diampunilah dosa-dosanya. Ya. Wa fi riwayatin fana abisotrihi nahwaha. Dalam satu riwayat lagi, jadi riwayatnya ini banyak. Nah, walaupun sedikit beda pengungkapannya, tapi intinya sama. Di riwayat lagi mengatakan dia itu matinya pas ambruknya di tengah-tengah, cuma dadanya itu menghadap ke tempat yang dituju. Di ambruknya itu dadanya itu menghadap ke tempat yang dituju. Berarti kan tidak selisih kan itu ya, pas di tengah, hanya saja dia menghadap, matinya itu ambruknya menghadap ke tempat yang dituju. Itu saja sudah diterima tobatnya oleh Allah. Itulah sekalian betapa Allah itu maha baik ya, betapa Allah itu maha baik. Jadi orang yang sudah jelas-jelas berbuat dosa, bunuh 100 orang saja ya, dengan niat tobat yang kuat, walaupun dia belum melakukan kebaikan apa-apa, ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu hal yang perlu ingin saya tambahkan tadi terkait dengan peran orang alim ya. Tadi kan cerita awal ketika dia bertanya kepada orang ahli ibadah dapat jawaban yang salah.
Tapi begitu tanya kepada orang yang alim, dapat jawaban yang benar. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kalau kita menanyakan sesuatu, bertanyalah kepada ahlinya, jangan kepada sembarang orang. Kalau kepada sembarang orang, nanti dapat jawaban yang salah, ya, kita akan berugi. Ya. Kemudian bagi orang yang alim itu juga ada tanggung jawab untuk memperkenalkan diri di tengah masyarakat. Ini salah satu kelemahan di kalangan alumni pesantren. Karena di pesantren itu diajarin tawadhu, diajarin rendah hati, diajarin menutup diri, nggak boleh menonjol-nonjolkan diri. Akhirnya ketika terjun di masyarakat, dia tidak memperkenalkan kepada masyarakat bahwa dia itu ahli agama. Ini di satu sisi baik, tapi sisi lain merugikan masyarakat. Karena masyarakat tidak tahu kalau dia orang yang alim, masyarakat nggak pernah tanya. Akhirnya yang ditanya orang lain. Padahal yang ditanya ternyata tidak alim. Akhirnya jawaban yang salah. Maka saat ini ada gerakan santri-santri yang alim itu harus berani menunjukkan dirinya. Kalau perlu pasang papan nama di depan rumahnya, kayak Bu Bidan gitu. Ya, Bidan itu kan berani masang namanya di depan rumahnya, dokter berani, ulama kiai nggak berani, alasannya ikhlas, takut riak. Nah, akhirnya masyarakat ketika bertanya nggak tanya sama kiai yang alim, tanya sama orang ahli ibadah, dapat jawaban salah, akhirnya merugikan dia dan merugikan orang lain. Ini yang terakhir ini termasuk masalah yang harus dijadikan dasar untuk melakukan perubahan. Jadi mulai sekarang mereka-mereka yang ahli ilmu agama yang jelas menekuni belajar agama dari kecil, dari tingkat dasar, itu harus menunjukkan di tengah masyarakat supaya masyarakat kalau bertanya gampang, tidak sampai keliru orang. Saya kira malam ini sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.